Dalam seri ke-155 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rasemi, Refli sebagai Rakai Kembar, Wati sebagai Caranaka, Siska sebagai Nyai Caparu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Rasemi terlambat pulang ke asrama pendidikannya di kaki Bukit Pangi di desa Sidatega. Dang Acarya Siwanata marah, tapi akhirnya Rasemi diampuni kesalahannya. Rasemi membaringkan tubuhnya di atas ranjang di wismanya yang terletak paling ujung. Dia tidak segera tidur, pikirannya melayang. Baru pertama kali itu dia bertemu dengan tokoh kerajaan Majapahit yang bernama Sang Ramapati, atau Sang Mahapati, atau dia Halayuda. Gusti Ramapati, pria agung satu itu memang luar biasa. Dia orang hebat, lidahnya tajam, dan perkataannya tegas serta berwibawa. Kukira negeri Majapahit ini di bawah bayangan kekuasaan Gusti Ramapati. Ibarat seekor singa, beliau memang sudah tua, tapi taringnya masih tajam dan berkilat-kilat. Oh, Rakai Kembar. Monyet kau, Rasemi. Kemana saja kau? Aku terpaksa pulang sendirian. Bukankah aku sudah menitipkan pesan pada Nyai Caparu? Aku pergi ke kota Raja Majapahit. Mau apa kau ke kota Raja Majapahit? Dasar pemuda desa. Kau pasti hanya akan melihat-lihat keramaian saja. Silakan masuk, Rakai Kembar. Jangan berdiri di depan pintu. Kau melanggar tata tertib asrama pendidikan ini, Rasemi. Apa kau tidak kena marah guru? Ya, sedikit. Tapi beliau sudah mengampuni kesalahanku, Rakai Kembar. Seharusnya kau dimasukkan ke kandang Wijung. Untung kau diampuni. Mengapa kau tidak masuk dulu? Ayo, masuklah. Kita bicara di dalam. Tidak. Aku sudah mengantuk. Rasemi. Kenapa? Bagaimana dengan Nyai Caparu? Jalirmu yang cantik itu. Apakah dia memuaskan? Aku senang seorang wanita yang lembut, sekalipun dia seorang jalir. Kalau aku lebih senang seekor kuda betina yang nakal. Lebih nakal, lebih liar. Rasanya lebih menyenangkan. Sudahlah, Rasemi. Selamat malam. Suasana sangat menyenangkan. Langit cerah di hari Buddha yang cerah. Matahari bersinar hangat di desa Tumpih Angin. Para jalir sudah rapi berdandan, dan mereka duduk di serambi pondok sambil bersenda gurau menunggu para langganan. Nyai Caparu tidak kelihatan bersama mereka. Rupanya dia masih mengurung diri di ruangan biliknya. Caparu? Caparu? Oh, kau Caranaka? Mengapa kau tidak keluar? Berkumpul bersama teman-teman? Tidak, Caranaka. Aku di sini saja. Kau pasti sedang menghadapi persoalan. Ya, kau benar. Ini adalah persoalan pribadi, Caranaka. Dan aku akan menyelesaikannya sendiri. Apakah soal Rasemi? Laki-laki yang pintar berkata-kata itu? Aku tidak ingin melibatkanmu, Caranaka. Sudahlah, ini tidak ada hubungannya dengan persahabatan kita. Ini adalah benar-benar persoalan pribadiku. Kalau kau masih menganggapku sebagai seorang teman, kau pasti mau berterus terang padaku. Benar bukan? Pasti persoalan Rasemi. Dia berjanji mau datang. Lidah seorang laki-laki bercabang dua, Caparu. Masa kau tidak tahu? Aku percaya padanya.
dia pasti datang. Seharusnya dia sudah datang, bukan? Iya, seharusnya dia sudah datang. Apakah mungkin dia mengingkari janjinya? Mungkin saja. Semua mulut laki-laki berbau busuk. Omongannya tidak bisa dipercaya. Laki-laki itu makhluk yang berpenyakitan. Mereka senang disanjung, dipuja, dibombong hatinya. Mereka senang dikatakan sebagai seorang laki-laki yang jantan. Aku tidak pernah percaya kepada mereka. Aku tidak pernah benar-benar menyukai laki-laki, kecuali uangnya. Caranaga, janganlah menipu dirimu sendiri. Kau pasti tahu bahwa uang bukan segala-galanya. Kita sebenarnya juga masih membutuhkan cinta. Kita membutuhkan kasih sayang. Kita membutuhkan pernyataan-pernyataan yang tulus dari seorang laki-laki. Caparu, aneh sekali kau ini. Setelah sekian lama menjadi seorang jalir, tiba-tiba kau mengucapkan kata-kata cinta. Sadarlah, Caparu. Bukalah matamu dan lihat siapa kita ini sebenarnya. Jangan mau dibawa mimpi laki-laki seperti Rasemi. Kau pasti akan menyesal nanti. Kasihan kau, Caparu. Sudahlah, lupakan saja orang itu. Marilah kita hidup seperti biasanya. Kita bukanlah wanita-wanita yang sama sekali gagal. Kita masih mempunyai harapan. Kita bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk persediaan hari tua. Jangan lagi memikirkan cinta, Caparu. Laki-laki yang datang ke tempat ini tidak untuk memberikan cinta kepada kita. Dia hanya membutuhkan hiburan. Dan untuk itu, dia harus membuka kocek uangnya. Sudahlah. Caranaga, sekalipun kita adalah seorang jalir, seorang wanita kotor, seorang perempuan berdebu, tapi bukankah sesungguhnya kita masih manusia biasa? Kita masih mempunyai hati, kita masih mempunyai perasaan, kita mempunyai naluri seperti wanita-wanita yang lain. Kalau kita dapat membersihkan tubuh kita ini, kalau kita dapat menghapus kotoran yang melekat di dalam hidup kita selama ini, bukankah kita bisa kembali menjadi wanita yang baik-baik? Apakah itu ada gunanya, Caparu? Ada, Caranaga. Kita jangan munafik. Kita berada di tempat ini karena terpaksa. Kita dipaksa oleh keadaan. Tak seorang pun wanita di muka bumi ini bercita-cita menjadi pelacur atau jalir. Semua itu karena keadaan. Kalau begitu, terserah padamu, Caparu. Kau mempunyai kebebasan. Kau mempunyai hak untuk memilih jalan hidupmu sendiri. Caranaga, kau adalah sahabatku. Selama ini, kita selalu bersama-sama dalam suka dan duka. Kita makan bersama-sama. Kita tidur bersama-sama di kubangan lumpur. Oh, hatiku sedih sekali, Caranaga. Pada akhirnya, kita harus berpisah. Caparu, apa maksudmu? Aku akan pergi meninggalkan tempat ini, Caranaga. Aku akan pergi mengikuti Rasemi. Aku tidak tahu apakah pilihanku ini akan dapat merubah hidupku, atau barangkali justru menghancurkan hidupku. Entahlah. Tapi memang aku harus pergi.
Aku tidak bisa selamanya menjadi seorang jalir. Japaru. Japaru sahabatku. Caranaga. Aku minta bantuanmu, Caranaga. Kau harus dapat merahasiakan kepergianku. Jangan berkata kepada siapa-siapa. Jangan sampai Bibi Wangking mendengar. Aku ingin pergi dengan tenang dan damai. Jangan sampai terjadi keributan. Caranaga. Japaru. Selamat tinggal, Caranaga. Selamat jalan, Japaru. Mudah-mudahan kau tidak salah memilih jalanmu. Mudah-mudahan Rasemi tidak mengecewakanmu. Dua orang wanita jalir, dua orang sahabat itu berpelukan erat. Nyai Japaru dan Caranaga bertangis-tangisan karena mereka harus berpisah. Nyai Japaru menghapus air matanya sebelum kemudian melangkah pergi meninggalkan ruangan bilik. Dia berjalan diam-diam melewati pondok belakang. Caranaga mengawasi dari kejauhan sampai tubuh Nyai Japaru lenyap di balik pohon-pohon perdu. Japaru. Dia sudah seperti adik kandungku sendiri. Kasihan kau, Japaru. Mudah-mudahan nasibmu menjadi lebih baik. Aku benar-benar merasa kehilangan. Aku telah kehilangan seorang adik yang manis. Tuan Rasemi? Aku sudah lama menunggu di bawah pohon ini, Nyai Japaru. Aku hampir tidak sabar lagi. Tuan, saya sendiri sudah hampir putus asa. Saya sudah beberapa kali datang kemari. Dan saya masih belum dapat melihat kehadiran Tuan. Saya kira Tuan mengingkari janji. Kau tidak perlu cemas lagi. Lihatlah, aku sudah datang menjemputmu. Iya Tuan. Sekarang hati saya sudah menjadi tenang. Tenang sekali. Tuan telah memberikan seberkas harapan di dalam hidup saya. Kita tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Apakah tidak ada yang tahu kau meninggalkan pondokmu, Nyai Japaru? Bagaimana dengan Bibi Wangking? Saya pergi diam-diam, Tuan. Hanya Caranaga yang tahu. Tapi dia berjanji tidak akan membocorkan kepergian saya. Sudahlah. Ayo kita berangkat. Iya, Tuan. Kita jangan melewati jalan depan. Kita menyusuri sungai kecil ini. Aku sudah tahu jalannya. Rasemi menuntun Nyai Japaru, dan mereka berjalan menyusuri tepian sungai yang bening airnya. Mereka melangkah di sela-sela batu. Suatu saat Nyai Japaru terpeleset dan hampir jatuh, tapi Rasemi buru-buru mendekapnya. Nyai Japaru tersenyum, dan mereka kembali melangkah perlahan-lahan. Bangunan-bangunan pondok semakin jauh. Tiba-tiba Nyai Japaru menarik tangan Rasemi, dan mereka berhenti di bawah pohon rindang. Ada apa? Mengapa berhenti? Entahlah, Tuan Rasemi.
Hati saya sedih sekali. Apakah kau merasa berat meninggalkan kehidupan seorang jalir? Saya sudah lama menjadi seorang jalir. Lalu? Sudut desa Tumpih Angin adalah dunia saya. Saya biasa hidup bersama teman-teman. Saya bergurau bersama mereka sepanjang malam. Kami bicara tentang bermacam-macam hal. Tentang laki-laki, tentang bubur wangi, tentang kain tenunan yang indah, dan tentang masa depan yang tidak pasti. Saya tahu, saya sadar bahwa saya selama ini hidup terkubur di lembah yang hitam. Tapi saya sudah lama tinggal di situ. Saya benci kehidupan seorang jalir. Tapi bagaimanapun juga, saya pernah akrab dengan kehidupan itu. Sudahlah, perpisahan memang menyedihkan. Tapi kau harus menatap ke depannya, Caparu. Biarlah masa lalu tertinggal di belakang. Sekarang kau sedang berjalan bersamaku. Menuju masa depan yang lebih baik, yang lebih cerah, yang lebih pasti. Ya? Tuan Rasmi. Iya. Entah mengapa, tiba-tiba saya menjadi ragu-ragu. Apakah saya dapat mempercayai Tuan Rasmi? Sekarang ini aku sedang membuktikan bahwa sudah sepantasnya kau percaya padaku, Nyai Caparu. Berilah aku kesempatan untuk membuktikan cintaku. Tuan Rasmi. Tuan Rasmi. Nyai Caparu memeluk Rakuti erat-erat. Mereka berdekapan sesaat lamanya. Rakuti membelai rambut Nyai Caparu sambil mencium pipinya yang lembut. Sesaat mereka terlena dalam dekapan yang hangat. Mereka tidak menyadari bahwa ada dua orang laki-laki mengintai dari balik semak belukar. Pada saat Rasmi menarik tangan Nyai Caparu dan mereka bermaksud meneruskan perjalanan, dua orang laki-laki itu melompat ke depan mereka. Siapa mereka ini, Nyai Caparu? Hati-hati, Tuan Rasmi. Mereka adalah kaki tangan Bibi Wangking. Bibi Wangking pasti sudah mengetahui bahwa saya melarikan diri. Caparu! Ayo, kembali ke pondok. Jangan bodoh, Caparu. Kau tidak mungkin melarikan diri, Caparu. Nyai Caparu akan pergi bersamaku. Kau seorang langganan kurang ajar. Sekalipun kau berada di tempat pelacuran, kau harus mengikuti tata tertib. Kami disuruh Bibi Wangking membawa Caparu kembali ke pondoknya. Dia harus bekerja seperti biasa, seperti teman-temannya. Dia seorang jalir di sini. Dia tidak boleh dibawa kemana-mana. Aku harus pergi. Katakan kepada Bibi Wangking bahwa aku akan pergi bersama Tuan Rasmi. Aku berhenti menjadi seorang jalir. Tidak semudah itu. Kau sudah banyak berhutang budi kepada Bi Wangking. Aku tidak tinggal dengan percuma di tempat ini. Aku juga menghasilkan uang. Jangan banyak ngomong. Ayo cepat. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Apa? Kau mengancam kami? Lihatlah. Tempat ini sepi. Kami dapat membunuh dan menguburkanmu di tempat ini tanpa seorang pun tahu. Mengerti? Kau tidak akan bisa melakukannya. Kecuali kau ingin berurusan dengan pemerintah Majapahit. Pemerintah Majapahit? Ya. Apa hubungannya dengan pemerintah Majapahit? Jangan percaya. Dia hanya bermaksud menakut-nakuti kita. Ayo, kita seret saja Caparu. Kalau laki-laki itu berani menghalang-halangi kita,
kita tebas batang lehernya. Ayo. Dengar, saudara. Tidak ada perlunya aku mengancam orang-orang seperti kalian. Aku tahu siapa kalian. Kalian hanyalah kaki tangan seorang mucikari, seorang germo. Tapi sekali lagi kuperingatkan, jika kalian berani mencegah niatku membawa pergi Nyai Caparu, kalian pasti akan menyesal. Catat baik-baik. Namaku Rasmi. Aku datang ke tempat ini mengemban tugas dari seorang pembesar kerajaan Majapahit. Kau boleh percaya, boleh tidak. Tapi aku tidak sedang bermain-main. Lihatlah. Di dalam kantong ini ada 30 kepeng uang perak murni. Ambillah. Berikan sebagian pada Bibi Wangking sebagai ganti rugi. Apakah aku bisa mempercayai kata-katamu? Ya, kalau kau bisa bersikap hati-hati, kau pasti mempercayai aku. Nah, terimalah. Benarkah isinya 30 keping uang perak murni? Hah? Kau boleh menghitungnya. Sekarang biarkan kami pergi. Ayo, Nyai Caparu. Tunggu. Terima kasih, Tuan Rasmi. Iya. Kami akan menyampaikan kata-kata Tuan kepada Bibi Wangking. Kalau Bibi Wangking masih penasaran, dia boleh menyusul ke kota Raja Majapahit.